Gibran dominan tapi dominannya bukan dominan yang simpatik ya. Gue lihat Kalau gue lihat ya dia kurang agak kurang ajar gitu sama orang Iya. tua. betul. Ya. Ini personal nih ya. Ya, Iya. ini ada timur loh. Kita ngomongin ada timur yang Iya, dimana iya, kita diajarkan untuk hormat dan sopan kepada orang tua. Kalau gue lihat kan banyak tuh orang bilang kemarin debat kemarin Gibran tuh bagus. Iya. Dia kepedean nih hari Itu ini. dia gua bilang. keblinger apa namanya? Keblinger. Dia ngomongin masalah etika, santun dan lain sebagainya. Ini isu yang sangat gampang dinaikin di Indonesia menurut gua. Kalau nggak santun udah nggak pilihan gitu loh. Ya. Kalau nggak beretika bukan orang Indonesia dan sebagainya. Di saat fetisnya orang-orang nonton Twitter jilbab semua gitu kan tai juga kan. Iyalah. Dia bilang kalau ini kalau Prof Mahfud bilangnya kan ini receh, terus Caimin dengan etika. Iya. Kalau nanya sama gue begini, kita tuh di polisi gitu kan. Polisi. Polisi, Nah, kita mainnya bukan di polisi. Aduh. Apa sih topi merah gimana nih? Gue yang gue sayangkan itu debat udah ada aturan mainnya, tapi tidak dipatuhi sama Gibran. Nah itu gue sayangkan banget sih. Nah, Sebenarnya pemilu juga udah ada aturan mainnya, tapi kan nggak diikutin juga sama Gibran. Bahkan dirubah ya Bi. emang udah kebiasaan ya. Tadi Mahfud ngomong tentang lagu itu kan. hmm. Lagu itu dibuat tahun 96. Berarti memang kerusakan dimulai dari Soeharto. Terima kasih. Itu dia. Nah, jadi sekarang kita akan bahas gitu ya nih. Kali ini oplosannya rame. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 orang gitu, tapi mic-nya cuma 4. Jadi kita akan bagi-bagi. Nah, kita akan ngobrolin aja mengenai topik debat keempat ini, yaitu debat Cawapres. Nah, temanya tuh macam-macam. Temanya apa tadi ya? Gua nggak ngeh. Ada masyarakat adat, ada Sumber daya lingkungan. alam ya, lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Kita akan lihat kalau di debat Cawapres yang kemarin Gibran nih highlight ya. Dia highlight banget nomor 2 sama nomor Imin nomor berapa? Nomor 1. Itu kayaknya perang mulu. Nomor 3 kayaknya adem ayem. Nah, kita akan lihat nih sekarang Pak Mahfud nih gimana nih dengan topik seperti ini gitu ya. Dan komentar dong, masa gue mulai ngomong nih. Kalau menurut gue sih harusnya Pak Mahfud mungkin larinya ke hukum terus ya pasti. Tapi Udah bisa maksudnya kalau ditebak itu. ketika kita ngomongin masyarakat adat mungkin memang yang paling layak dia ngomong. Karena Masyarakat dia hukum. adat. Karena itu ada regulasi dan sebagainya yang harus dia bisa ngomong tuh. Tapi kalau dari debat Capres kemarin yang kita harapkan harusnya malah nggak ngomong banyak ya. Maksudnya tentang pertahanan gitu kan kemarin, tapi malah jadi kayak bumerang. Iya, betul. Kita lihat deh gimana nih Pak Mahfud. Capres ya kan. Nah, kita lihat nih sekarang nih. Yang nomor 2 tuh langsung keluar di Kompas tapi iklannya. Berarti topik debat Cawapres sekarang ini jagoannya tuh dipegang dagingnya harusnya sama Mahfud. Enggak juga ya, nomor Maksudnya menguasai. Iya. Caimin juga harusnya nguasain sih. Dia kan bekas Kemenko Kesra kan ya, pernah ya? Kalau jadi main ininya ya, main knowledge-nya mungkin kayaknya enggak kali ya. Kalau dari Tiga-tiganya, tapi gue rasa tiga-tiganya harusnya udah di brief. udah di brief Tapi lah. kalau dari energi kayaknya Caimin paling gede energinya. Energi ngomongnya ya. Oke, guys, by the way, ini kayaknya udah mau mulai nih ya. Kita sekarang sambil nonton. Volumenya boleh digedein sama gue ya. Gimana sih nggak jelas ya? Nggak jelas, bukan maksudnya nggak merhatiin kita. Kita yang nggak merhatiin, sibuk makan martabak. Cuman apa intinya? Ya, tapi nggak jauh-jauh dari tamanya mereka sih. Maksudnya Tapi satu itu Gue pengen nanya deh. keadilan gitu kan. 2 itu hilirisasi, ya ketiga itu hukum. Hukum, gitu. oke. Yang gue pengen tahu ya, seberapa kuat sih Cawapres di posisinya ke depannya setelah kita ngelihat selama 5 tahun ke belakang Ma'ruf Amin Nah, itu kerjanya dia. ngapain gitu. Ya. Itu pertanyaan gue juga waktu itu gitu. Kita sibuk milih, cawapresnya si Anu. Jadi milih satu calon karena cawapresnya yang pada kenyataannya nanti kalau udah terpilih jadi presiden, cawapresnya nggak terlalu. Nah, Hah. kalau Punya peran gitu istilahnya ya. yang dari 3 yang gue dengar cuma si Mahfud doang. Mahfud itu salah satu bagian dari kontraknya dengan PDIP itu adalah untuk diberikan Porsi. akses kepada wapres nanti. Kalau nggak salah di bagian hukum. Bahwa maksudnya kalau Mahfud kepilih, Kalau Mahfud dia akan dipilih, punya kontribusi dia lah akan wapres. diberikan akses untuk di bagian hukum, di bidang hukum. Itu gue belum pernah dengar yang si Caimin sama Gibran. Ada nggak komitmen terhadap pengusung gitu ya dulu? Kalau gue cawapres gue ngapain? Tapi kalau Mahfud gue dengarnya itu. Ya
terlepas dari itu semua, tapi kita kan ngeliat ke belakang nih, wapres-wapres sebelumnya. Tapi kan ini one step sih. Ada orang ngomong di depan. Itu yang mau gue bilang. Nah, memang- pada saat Pak JK tuh lumayan aktif ya. Karena dianya aktif gitu loh. Tapi tergantung personnya juga, maksud gue. Kalau dia diem aja, dia nggak akan muncul terus kayak yang sekarang gitu kan. Mungkin waktu itu Pak JK kan aktif tuh di JK aktif atau di mana-mana. presiden Pas SBY ya? Pas Jokowi? Enggak dong. Dua-duanya Justru Dua-duanya. waktu Jokowi gue liat dia agak diredam. agak diredam. Oh, mungkin itu kali. Kalau sekarang kan ada kontrak politik ya, jadi jelas gitu. Zaman Mega Prabowo dulu kan juga ada kontrak Ya, itu politik tergantung juga. kebijakan presidennya sih gue bilang Iya mau kan? gimana ya Iya. kan. Iya. Dikasih peran gede apa enggak wakilnya gitu. Iya. Kalau Paling ini kan nggak- udah ada komitmen ya. Paling enggak sekarang ada komitmen dan dia ngomong ke semua kalau dia Dia dapat. berkomitmen dengan partai pengusungnya begitu gitu. Tapi kalau ngelihat kayak ini, kayaknya cawapresnya juga kuat-kuat ya. Maksudnya bukan yang model diem-dieman aja, mereka juga bakal aktif gitu. Cawapres 1 juga ya. Bukan formalitas, bukan kayak Ini cuma cerdas cawapres cermat 2 yang yang nggak lebih. punya partai. Kalau cawapres gitu. 2 yang nggak punya partai. Kalau cawapres 1 kan punya partai. Partainya lumayan lagi. Cawapres 2 Cawapres 3 juga nggak punya partai PDIP. gitu. Udah balikin KTA. Iya. Kalau cawapres 1 sih lumayan PKB ya. Ada ini. Ya, tapi kalau Ada misalnya bargaining power lah. kalau kayak kemarin JK, kita ngomongin JK gitu ya, itu kan mungkin diredam pas masa Jokowi karena nggak mau ada dua matahari sebenarnya. Nggak kayak waktu dulu SBY, itu kan sempat jadi omongan tuh. Wah, ini mataharinya ada dua nih. Maksudnya JK itu terlalu dominan waktu dulu zaman SBY. Nah makanya pas Jokowi itu diredam. Nah tapi emang sekarang kayaknya sih punya perannya masing-masing lah. Maksudnya bisa berperan kan mereka cawapres, gue rasa sih. Iya. Waktu zaman dulu SBY JK tuh juga JK kan Golkar ya. Ya, Nah SBY kan partainya masih kecil, Demokrat. Jadi emang ya dia juga butuh gitu. iya. JK untuk bantuin ngegolin di DPR. Kalau nggak ada JK juga susah tuh. Emang sifatnya JK-nya aja emang dominan. Iya. Gimana pun juga karena dia punya kepentingan mungkin ya. Ya pastilah. Kan gue harus ngomong mungkin ya. Gitu. Biar gak diserang netizen. Oke. Tapi politik itu Kalau- soal Bi, kepentingan kalau- emang politik jadi kan. Kalau Udah pendapat pasti Trisbi itu. tentang Caimin gimana Bi? Caimin Bi. Sebut nama ya sekarang ya. Caimin bagus sih dia tadi ya. Loh maksudnya pada saat menyampaikan gitu kan kayaknya jelas apa yang mereka ingin capai. Kan ada kesalahan teknis tadi. Anggap aja gitu. Iya. Takut Kata kopi merah Komang kurang di wawasan, kata Pak. Komang di sini Jayus kalau ngomong pakai mic dong. Nah, berarti nggak kedengeran suaranya. Benar-benar harus Segitu dekatnya? yes, Oke. segitu dekatnya. Kalau menurut gue tadi yang Caimin gue dengerin dari ini dia ngomongin masalah etika, santun dan lain sebagainya. Ini isu yang sangat gampang dinaikin di Indonesia menurut gue. Kalau nggak santun udah nggak pilihan gitu loh. Ya. Kalau nggak beretika bukan orang Indonesia dan sebagainya. Di saat fetisnya orang-orang nonton Twitter jilbab semua gitu kan tai juga kan. Iyalah. Tapi kalau dilihat dari yang kemarin ya, etika ini adalah cara nomor 1 menyerang nomor 2 Iya. gitu. Jadi bukan membawa bagaimana orang Indonesia, bagaimana keadaan mereka, tapi lebih mengarah untuk menyerang nomor 1. Iya. Cuma bedanya kalau yang presiden tuh kayaknya lebih direct ya. Kalau yang capres ini agak lebih dibikin Enggak, Cawapres, Yus. cawapres. ya, Itu yang wapres. itu nanti kita etika lihat nih, itu nanti cuma kita untuk lihat. politik. Berlakunya politik, value itu tuh. Kalau untuk yang lain-lain hiburan ya jangan nggak usah beretika. Enggak, Politik tapi aja. ketika dia naik di sini posisinya pimpinan semua ini, apakah etika masih harus diungkit-ungkit terus? Itu pertanyaan gua. Itu ya, kan. namanya juga lagi apa ya? Bener. Lagi debat. kompetisi, Lagi lagi kompetisi. kan? Kalau bisa disinggung mengenai etik ya etik. Itu kan titik lemahnya 02 sekarang kan. Kalau perlu nanti Untuk dibahas jadi bahan serangan. Karena itu Ini kan masalah image. Iya, benar kan. Gitu. Ini jualan 02 nih, tuh iya kan? diserang terus etikanya pasti. Iya. Ya, apalagi hari ini yang cawapresnya yang langsung etik ini kan. Oh, jadi menurut lu gitu? Justru tadi poin gua adalah poin gua justru ini cara mainin Iya. selain buat menyerang tapi juga buat mengambil masyarakat Indonesia Iya. karena mereka butuh yang namanya etika itu gitu. Kayak kita di grup WA kan nggak ada etikanya semua. Ya kan?
Kalau di luar Nggak ada. beretika, di Gue grupnya beretika, di grup gue beretika. Gue nggak nyebarin aib sesama agama. Anjir. yang mulu katanya. Ya udah mulai. Ini bagian serius nih. Ya tadi segmen 2 udah selesai gitu ya. Pertanyaan ke masing-masing paslon kemudian ditanggapi oleh lawannya. Yang paling hot atau yang paling on dari mana Gue kira-kira ya? tadi ini sih Gibran kan selalu ininya masalah peningkatkan produktivitas ya. Tapi dia lupa penyakitnya di kita tuh apa gitu. Gue lihatnya gini, lo mau produktivitas lo naikin mau banyak kayak gimana. Nah kita tuh masalahnya kalau di kita tuh pertanian tuh komoditasnya tuh rantai pasoknya terlalu panjang prosesnya. Oke. Makanya ada istilah lo beli jeruk Medan sama beli jeruk Mandarin lebih murahan beli jeruk Mandarin. gitu. Karena kita panjang sekali itu yang pertama. Yang kedua tengkulak. Itu sebenarnya yang harus diberesin dulu. Kita kayak komoditas-komoditas yang strategis itu dipegang tengkulak. Itu harus kita akuin, lalu kalau turun ke lapangan kelihatan tuh. Contohnya misalkan kayak cabe, ya kan kayak bawang, itu udah tengkulak semua yang bermain. Nah petani itu udah opsinya selama ini jualnya ke tengkulak gitu. Jadi mereka nggak ada opsi untuk bisa langsung Ke pembeli. ke pembeli. Nah itu kayak ditutup jalur di situ. Nah mendingan kalau gue bilang itu dulu yang dibenerin, baru nanti kalau namanya produktivitas itu dengan sendirinya ya. Kalau petaninya makmur segala macam, dia mungkin ada duit buat beli alat segala macam ya, mungkin tuh ke belakangnya. Tapi poin permasalahannya kalau buat pertanian itu masalah sistem kita juga yang tadi gue bilang dua hal itu. Ya, hal itu tadi disinggung gak sih sama salah satu cawapres sama sekali nggak ya? Meskipun tadi Kak Imin tadi sempat bahas tuh masalah tengkulak. ya betul, tapi nggak ada yang membahas sama sekali solusinya. Kalau Gibran tuh dia tetap fokus di IoT, di apa segala macam gitu ya. Meskipun ya kalau menurut gua benar kata Tutu tadi itu kayaknya not necessarily urgent gitu ya. Yang dengan teknologi supaya meningkatkan produktivitas. Gua rasa juga mungkin produktivitasnya udah tinggi, cuman secara ekonomi itu buat petani itu nggak bagus sehingga petani memilih untuk tidak usah jadi petani gitu ya. Ya kalau misalkan makanya sama, kalau produktivitasnya tinggi tapi mereka nggak dapat apa-apa kan Ya, juga percuma jadi kan. males. Mendingan Iya. tanahnya dijual. Iya Nah, kan? kalau yang tengkulak itu mereka yang ini bukan sih yang modalin gitu istilahnya. Iya, yang modal. Yang modalin petaninya kan Jadi ya. modelnya gini bro. Jadi tengkulak itu sistemnya ijon. Ijon. Iya. Contohnya misalkan lo petani cabe, gue tengkulaknya nih, gue udah kasih lo di awal nih, gue beli cabe lo nanti. Iya. Petani itu kan kadang-kadang susah duit kan. Betul. Dia terima tuh duitnya udah Iya. berapa juta gitu. Nanti kalau panen jualnya ke gue. Iya, Gue yang harganya udah digituin. gue mainin Iya. gitu loh. Tapi tengkulak itu yang paling jalan sih. yang pegang duit cash itu tengkulak gitu loh, iya. Jadi bahkan sebelum tanam dia udah beli dulu. Kalau Soalnya koperasi tengkulak tuh bukan wadahnya COD aja. ya. Nggak COD dia. Oh nggak COD dia. Apa Makanya yang penting bayar dulu. Nah ini topi merah lagi nih. Kalau koperasi itu COD topi bang, merah, lihat topi dulu merah, ya topi nggak merah. hasilnya gitu. Oke, tapi balik lagi ke pertanyaan gitu ya. Di segmen 2 tadi yang paling menonjol siapa? Ada yang merhatiin nggak? Kalau gue sih, gue nggak terlalu melihat ada yang menonjol atau enggak. Karena ya, kayak masih nggak ada yang malu-malu gigit lah, gitu. iya. Jawabannya normatif ya maksud Iya, gue ya tapi- gitu ya. Iya. Masih standar semua lah, maksudnya Tapi yang nggak ada jelas- yang benar-benar menonjol gitu. Tapi yang jelas Mungkin gara-gara beda. nggak ada yang seru kayak sampai Betul. Yang jelas Kita beda nungguin ribut. sama capres debat capres yang kemarin. Jadi Ya, nggak ada yang penyerang, nggak terlalu menyerang pribadi. Nggak ada yang nyerang pribadi, nggak ada yang menyerang apa. lo berharapnya ada yang nyerang pribadi ya biar rame. Gue gak ada yang nyerang pribadi sih. ada lah kemarin. Cuma apa ya? Ya personal tuh kalau nyerang istri, keluarga apa gitu. Kalau Ya. Ad hominem. Kalau dalam Iya, materi debat Itu. capres sih gue lihat masih wajar ya yang kemarin. wajar ya, kemarin sih masih wajar. Nih, pakai mic dong, pakai mic. Topiknya kan tentang energi kan tadi. Tapi Iya. kenapa Kenapa tadi nggak kan ngomongin pangan nuklir ya? sumber daya alam ya. Padahal kan Jokowi sekarang lagi mau mulai nih kayaknya. PLTN ya ya. katanya ya. Iya. Tapi kayak belum masuk ke situ deh, belum masuk ke, maksudnya Belum ada topik yang ke sana. iya nuklir tuh masih terlampau jauh lah buat Indonesia kayaknya ya. Tapi gue setuju sih, tadi normatif banget sih. Jawabnya juga yang apa ya, kalau Gibran terus-terusan B40, B35 gitu dia. Apa karena Hafalannya- mungkin nggak ada yang memahami banget ya? Mekanisasi. Hafalannya di situ aja Iya. ya. Hafalannya di Mekanisasi situ. jangan lupa. Jadi ya udah kemana-mana keluarinnya itu lagi. Mekanisasi sama drone, jangan lupa dong. Iya. Sama Ya, yang penting B18. B18 di PIM 1. sama B18. Gibran tuh balik kayak si Prabowo di awal ya. Dia tuh menjual apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi sekarang sebagai program mereka. Jadi kayak ini Melanjutkan. kita udah melakukan ini saat ini, yang kayak tadi kayak apa yang dari Qatar ya, yang ada
ada investasi. Ya. Nah, itu udah kita lakukan. Te- te- Jadi nah itu kayak ya ini kita udah lakukan nih. Dia kan Nih, melanjutkan ya. memang. Ya, betul. Topiknya apa? Temanya dia kan melanjutkan, bukan merubah itu aja. Dan ya itu sih balik lagi kayak apa yang dikerjakan Jokowi itu akan dikerjakan kita ya. Satu Siapa lagi lawannya? mohon dikomentari mengenai Caimin gimana Bi? Tapi Caimin bagus tadi. Oh iya, tapi Caimin satu-satunya yang ngomong pakai data terus sih. Betul. 2.500 ini terus apa dia keluarin gitu data-datanya. Nyambung gak nyambung pokoknya dia udah punya data. Ngomongin data tadi ada data yang salah kayaknya ya. 12,5 hektar 23 kali Oh iya. 1.000 hektar juta hektar kali ya. Iya, 12,5 juta hektar kali ya. Iya. Nih sambil kita sapa temen-temen nih ya yang lagi pada nonton oplosan live chat nih, saat ini ada 33. Nugi nih katanya Sofa nggak jomplang tuh sama Alan. Mendingan Udah patah, kasih udah bagus patah, sendiri. udah katanya. patah. Udah Jomplang retak sih enggak suaranya, udah patah. Udah patah. Itu ada perwakilan India ikut oplosan katanya. Aduh, macam-macam Budiman, semua. Thank you ya. Ajak teman-temannya lah pada nonton oplosan nih biar makin rame. Oke, mulai. Oh, udah mulai ya, udah mulai ya. Oh. Gimana tadi ya babak lagi segmen yang terakhir lumayan seru, cuman memang Gibran menggunakan apa? Lagi-lagi Cara pakai yang caranya sama yang ya. kemarin lagi pakai terms greenflation yang nggak ngerti, tapi kayak jadinya nggak simpatik. Waktu ditanyakan kembali ke dia juga nggak jawab mengenai Iya, inflation. nggak jelas Itu juga jadi penonton bumerang nggak juga ngerti. Jadi gue lihat ya ini agak ini jadi ya kurang apa nggak ikut aturan ya, karena kan tadi aturan dibilang lo kalau pakai istilah-istilah yang term yang asing harus dijelasin apa. Meskipun menurut Gibran katanya seorang profesor, menurut Nah, dia tuh kan term profesor biasa. hukum. Ya Ini bahasa betul. isunya Nah, itu seluruh dia. lingkungan, ini beda hal nih kalau gue lihat ya. Jadi gue lihat ya lo itu ini sih gue lihat Dan habis itu cuma translate ya, bukan menjelaskan apa Iya. yang dia- Iya. Dan dia Iya. coba menjelaskan artinya apa nggak dijelasin. boleh lah, silakan. Dan ini kan debatnya nasional ya, jadi ya jelasin supaya orang tahu. Iya. Gue lihat kurang etis di situ sih. Kurang etis. Yang gue lumayan tertarik apa Gue lagi nyari lu. Tapi ini jadi lebih ke nyerang personal lumayan juga tertarik. tuh kayaknya Gue Gibran lumayan kan. tertarik apa korelasinya si rompi kuning sama greenflation. Iya, tuh gue juga ngerti apa ya. Kayak sampai sekarang nggak ngerti Rompi kita. kuning di Prancis. Yang climate Mau nyerang Prancis lah. Dia juga di sini. Gue pikir rompi kuming tadi Golkar tau gak lo? Ya, Tapi jadi maksudnya intinya apa tuh greenflation, coba? Ada yang ngerti nggak di sini? Kalau yang gue baca ya itu agak maju biar pahanya lebih kelihatan. merujuk pada kenaikan harga barang dan jasa yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan. Justru naik ketika dia berusaha untuk ngurangin. Oh, misalnya Sama pabrik lingkungan. supaya lebih eko, tapi harganya Tapi jadi justru naik. jadi naik dan lain Oke. sebagainya. Hal itu yang di sini ya yang gue cari penjelasan mengenai greenflation. Tapi ya kalau gue lihat Gibran hari ini lebih disiapin buat perang, bukannya buat debat argumentatif. Iya, Jadi jelek banget gue buatnya. parah. Tapi caranya kok ya dengan gini kayaknya Iya. Melangak-melongo, Agak- ya. Ini bukan level cawapres. Nih, ini mah level kalau rompi SMA kuning, ya. kalau Bilang rompi ngomong kuning tuh depan mic. katanya tuh demo di Prancis yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar, tingginya biaya hidup, dan klaim bahwa beban yang tidak proporsional dari reformasi pajak pemerintah. Ya berarti kan dia nyerang tapi esensinya juga sendiri nggak begitu paham dia. Dia nggak paham, dia Iya. main asal. Somehow terjawab sih. Makanya Mahfud bilang ngawur juga. Iya, maksudnya ya kalau ngomongin inflasi ya si Pak Mahfud sih jawab. Iya, Iya, kan? betul. Iya. Iya. Biarpun nggak langsung kayak ya kalau Iya, greenflation ya. iya. Karena greenflation juga Terus yang tadi bagian pertama juga ya, yang siapa bioregional ya. Iya. Yang nanya siapa yang nanya si Caimin. Caimin ke Gibran. Gibran. Itu nggak Gibran dijawab tidak sama sekali. menjawab. tidak menjawab. Caimin menjelaskan, Gibran malah ngotot. Saya udah jawab. Iya. Pemerataan, apa itu Betul. normatif banget ya. Jadi gimana bahaya tuh ya berarti ya. Aduh, Hari ini itu sih kalau kayak menurut gue so far ya Underperform Gibran. kurang. underperform. Terlalu dia di gara-gara episode lalu yang Over PD dia, over PD. lalu disanjung-sanjung mungkin ya. Dia jadi over PD, dia menggunakan cara yang sama tapi jadi blunder. Dan Tapi dia ya nggak itu punya sih. pengalaman sih, jadi ya Kelasnya- begitu. Kelasnya jadi ke kayak bukan kelas presiden lah ini. Ya makanya tadi sama Mahfud kan dibilang Bukan, ini receh maksudnya- banget kan. Maksudnya terlalu receh, bener Pak Mahfud sih kayak nggak perlu lah saya jawab kayak gini. Iya, saya balikin Iya, ke bapaknya tadi. Tapi emang kesannya Gibran gak nguasain materi sih emang untuk kali ini. Ya, jadi di segmen barusan tuh yang paling stand out siapa? Mahfud gue. Caimin sih, Mahfud Caimin. dengan menolak. Imin. Dia nggak oke lah masalah tektokannya nggak penting-penting amat menurut gue hari ini. Yang kali ini ya.
Tapi Mahfud ngasih tahu bahwa gue di level ini untuk debatnya. Ya, Itu buat gue penting. ya betul. Bahwa pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak seharusnya dijawab di acara ini, dia sendiri nih tahu udah ngaco gitu ya. Ini cuman begitu-begitu doang. Makanya gue bilang Gibran disiapin buat perang, bukan buat debat argumentasi gitu ya. Bukan, tapi kalau perang pun nggak gini caranya di sini gitu Beda. loh. Ini bener-bener Kemampuan dia mungkin tadi di nyari situ. jawaban itu tuh kayak konyol Kemampuannya banget di sih. situ. Iya. Cuman level segitu aja mentoknya. Ya karena lo itu kan gue tahu tujuannya adalah lo pakai term yang orang nggak ngerti, nanti orang bingung jawabnya apa. Gue bilang Gelagapan. udah kebaca Kalau- taktik gitu jadinya nggak oke sih. Sorry ya, gue bilang hari ini Gibran Sorry ya. kurang. Sorry ya. Tapi kalau pancingan-pancingan tadi kan kalau si Caimin kan mancing yang oh nih nggak ada nih yang apa surat konstitusional. Pancingannya begitu kan kayaknya lebih menarik ya karena ada satu yang dibuat dipancing-pancing loh kalau itu ke yang paslon lain. Tapi kalau dengan cara yang tadi kayaknya mau try to humiliate gak sih? Iya, iya, Ya, lebih ke ya, situ, lebih ke situ. Kayaknya dia mau coba kayak Nggak kelas itu. Pengen Dan- mempermalukan jadinya ya. Jadi nggak oke, malah iya nggak keren jadinya Ini gitu yang kan. namanya personal nih jadinya ya. Gimana pun juga satu sih menurut gue jawabannya masih inline sama semuanya ya. Iya. Ada iya. dari Hmm. dari capresnya, dari apa dan Ya. sebagainya itu masih inline. Jadi menurut gue mereka yang paling kuat secara data, secara konsistensi. Itu menurut gue sampai secara teori paling ini, secara teori ya, benar. Karena Secara praktiknya apa, Bi? di Jakarta kacau. Tapi gue suka balasannya Pak Mahfud keren tadi. Balasannya keren. Nonjok banget tuh. Yang receh-receh itu ya. kayaknya itu bakal jadi meme ya, bakal jadi Itu, meme ya. dia tadi langsung jawab, wah kalau itu jawabannya juga ngawur itu dia bilang gitu. Terus tadi pertanyaan yang terakhir yang nomor 1 sama nomor 3 mencoba untuk kayak yang waktu di bidang pertahanan kemarin disuruh kasih nilai Prabowo gitu kan. Itu kan cara yang sama dipakai lagi untuk Ya. gituin. Cuman sama yang nanya kan Mahfud ya. Sama Imin nggak terlalu dimanfaatin ya. Kurang disemes ya. Kurang dismes ya. Cuma dicolek dikit aja punya 500.000 hektar. Bukan karena Imin udah punya data sendiri, dia tahu jawabannya apa, jadi dia kayaknya udah nggak pedulin itu pertanyaannya Pak Mahfud gitu aja. Iya. Tapi Sama- makanya Imin kelihatan nguasain banget materi ini intinya. Dia oke Sama lah. Dan Tapi yang- cara pembawaannya bagus loh, dia dari bercanda-bercandanya dia yang selepet kemarin tuh pada saat ini dia beda banget. Dia serius, lebih serius terlihat. Oke guys, kita kembali lagi ya di studio sebelah. Udah mulai debat nih studio sebelah. Gimana yang segmen terakhir? Lagi-lagi ya Gibran lithium apa tadi? LFP. Di lithium coba, phosphate gimana itu. tuh? Jadi Nah, kalau sekarang tadi juga baru lihat Wikipedia. Tapi trennya makin lama ke LFP katanya, soalnya lebih long life cycle, lebih murah, Lebih nggak panas ya. Nikel lebih nggak cepat panas. terbakar Terus ya. sekarang tuh 31% udah pakai LFP, yang paling banyak Tesla sama BYD. Ya, Gitu. tapi gini yang mau ditanyain adalah tadi Gibran bilang bahwa tim sesnya Tom Lembong selalu ngebahas hal itulah sampai di Gibran nanya bahwa ini Bapak ini anti nikel atau gimana kan? Tapi kemudian Caimin kok kayaknya nggak connect gitu ya sama tim sesnya, dan waktu lalu pun juga Caimin sempat blunder yang bilang katanya mau bangun 40 kota seperti Jakarta, kemudian ternyata direvisi kan? Namanya juga Apa stunting. secara internal ada ketidaksinkronan ya di 0 berapa nih? 0, Ya 1. mungkin 1. banyak kali yang dibahas, nggak semuanya. Ini nggak dititip kali tentang LFP ini. Buat tadi debat. gue dengarnya gimana sih? Dia bilang apa? Nggak, kan sekarang LFP trennya itu gimana Pak Muhaimin nggak pro nikel gitu. Padahal Soalnya kita kan- punya nikel. Nah, tapi Kita tadi punya ada nikel kutipan banyak. nih gue dengar Gitu, dia bilang Gibran Tesla tuh masih pakai nikel. Tadi dia bilang. 2002 ya masih ada yang ada yang Nah, enggak. tapi sekarang kan sebenarnya gini, gue ngerti yang Tom Lembong bilang Trennya tuh enggak, betul. Tesla udah mulai ninggalin nikel. Betul, itu Itu trennya, yang harus betul. dia cek sebenarnya itu. Betul. Iya. Gitu. Jadi ada kurang ini juga, kurang update Iya. juga mungkin ya. Hari ini kayaknya masih mungkin ya masih Masih, pakai ya. nikel, cuman memang Sudah yang, mulai yang gue baca trennya itu ke arah emang sana. dia udah Ya, gue pindah juga bacanya gitu sana. sama. Dia nggak update tapi ngobrol sama tim ses. Itu bedanya. Iya benar itu tadi Gibran juga salah tuh. Tesla udah mulai ninggalin, makanya kan dia pikir Iya. gitu. Nah, terus kemudian lagi ya, Gibran lagi-lagi dengan Mahfud ya. Tadi masalah etika ya dijawab. Apa sama Mahfud atau Imin? Sama Imin. Oh sama Imin, dia bilang etika dan segala macam tentang nikel. Nah yang si Mahfud sama Gibran tadi masalah apa? Receh. Pertanyaan receh ya dijawab dong, dia bilang gitu kan. Iya, kalau profesor pertanyaan receh tetap dijawab. Enggak, dia nanyanya apa tadi? Itu kan nanyanya kenapa dulu perdebatan Masalah antara Prabowo ya? Prabowo Prabowo sama dengan Jokowi. Jokowi. Food Janji debat kok nggak Ya, dilaksanakan. janji debat. Oh. Ya, janji debat Jokowi adalah
nggak mau impor, tapi kenyataannya sekarang masih impor. Dan malah bertambah importnya. malah bertambah. Itu juga Nggak nggak dijawab dijawab lagi. dengan baik sih sama Gibran. Malah muter-muter dia. Ya. Mungkin nggak jawab langsung, tapi dia menjawab bahwa sebetulnya udah dilakukan sesuatu untuk meningkatkan produk dalam negeri. Tapi ya itu bukan pertanyaannya. Iya, Gitu. dia malah jawab food estate tadi. Food estate, betul. Yang udah disiapin jawabannya nggak keluar Betul. pertanyaannya. Karena tadi ada ngomongin kedelai, ngomongin gula, food estate kayaknya gak semua Nggak itu kesentuh. gitu ya. Ya, tapi mungkin ya kalau menurut gue sih food estate itu kan ini mungkin ini interpretasi gue ya. Food estate itu sebagai bagian dari upaya supaya kita nggak ngimpor ya swasembada lah intinya. Cuman karena gagal dan bukan berhasil lah intinya. Nah itu jadi bahan dan Gibran tadi bilang itu bagian dari evaluasi gitu. Kenapa bisa gagalnya? Nah bisa jadi itu akan nanti diperbaiki oleh mereka ketika misalnya terpilih. Seperti itu sih. Mungkin maksudnya seperti itu dari jawaban Gibran ya. Seperti itu. Tapi tadi Gibran Nah, juga tapi Imin sempet keren bilang- kok hari ini. Iya, tapi tadi Gibran bilangnya 2019 sampai 2022 katanya udah swasembada beras. Nah nggak tahu kalau itu. 2023 baru import karena El Nino. Itu bener gak tuh? Gue sih nggak pernah tahu Indonesia swasembada beras ya. Iya. Kayaknya enggak sih. Kayaknya setiap tahun ada aja yang di Iya. Bulog berapa udah persiapan Bulog udah Iya, impor gitu kan ceritanya. Sisa-sisa apa maksudnya impor terus ya. Lu tahu nggak Lan? Lu pernah baca di mana gitu mungkin? belum. Gua nggak banyak menguasai mengenai beras sih, Bi. Belakangan dikit makan nasi gue. Iya, orang-orang percaya sih Nyen. Orang percaya banget sih lu gak makan nasi sih Nyen. Diet karbo ya. Percaya. Gue juga kebetulan udah mulai ngurangin beras sih. Nggak, Nggak ngurangi iya. inflasi juga jadinya kan, membantu Lu mengurangi inflasi. ngurangin kan. beras mulai nasi ya. Gak makan beras lagi. Ya mungkin ini salah satu usaha yang harus dilakukan ya. Iya. Supaya masyarakat kurang makan beras jadi swasembadanya bisa lebih banyak. Iya. Gitu Lan. Ini bentar lagi demo topi merah nih kan. Ganti Saingan rompi sama kuning rompi tadi ya. kuning, ya. Demo topi. Inflasi nih. Jadi sekali lagi pertanyaan yang sama gitu ya di segmen yang sebelumnya, siapa nih yang dominan? Gibran dominan, tapi dominannya bukan dominan yang simpatik ya. Gue lihat Kalau gua lihat ya dia kurang apa ya, agak kurang ajar gitu sama orang Iya. tua. Betul. Ya. ini personal nih ya. Ya, ini Iya, iya. ini ada timur loh. Kita ngomongin ada timur yang Iya, dimana iya, kita diajarkan untuk hormat dan sopan kepada orang tua. Iya, Biar bagaimanapun jabatan mereka sama sekarang, cawapres. iya. Tapi kelasnya itu antara Pak Mahfud, si Caimin dan Gibran itu jauh gitu loh. Kayaknya kemarin gini, kalau gue lihat kan banyak tuh orang bilang kemarin debat kemarin Gibran tuh bagus. Iya. Dia kepedean nih hari Ya, ini. itu gua dia bilang. keblinger apa namanya? Keblinger. Dan dia coba cara yang sama, cuman menariknya kali ini tuh dua-dua Prof Mahfud sama Caimin, dia bilang kalau ini kalau Prof Mahfud bilangnya kan ini receh, terus Caimin dengan etika. Iya. Kalau nanya sama gue begini, Kita tuh di polisi gitu kan. Polisi. Polisi, Nah, kita mainnya bukan di polisi. Aduh, Apa sih topi merah gimana nih? apa sih? Nih, wawasan Anda lu gimana nggak ini? terdaftar gitu di sini. Bi. Atau bahasa Inggrisnya dipertanyakan sekarang. Ya itu jadi menariknya sih. Kali ini yang cawapres yang lain tuh ngelawan lah. Ya. Udah tahu ini bakal Iya. dipakai lagi, tinggal dijawab atau nggak dijawab kayak. Kalau gue sih Ah. yang gue sayangkan udah ada disclaimer tadi di awal. Ya. Lo terms apa segala macam jelaskan. Nah itu dia masih nggak jelasin. Berarti Iya. nggak ikut Tadi aturan sama sih. kalau moderator menurut juga gua. ditegur kan? Abis dia Iya, nanya iya. greenflation, Iya. ditegur sama Yang kocak pas moderator. dia mau nerangin tentang LFP tapi nggak jelasin juga. Cuma Cuma jelasin LFP singkatannya apa? Udah. Iya. Lithium fosfat Lithium itu fosfat. bukan Itu nikel, sudah. terus Lanjut, terus apa dia juga bingung gitu. Itu persis kalau nanya sama mahasiswa sih. Lu tanya artinya apa, di cuma translate doang anjing. Makanya kata Pak Mahfud ini mau ke kelasnya bukan ini. Oke, balik ya, udah mulai lagi. Segmen akhir, kata-kata penutup. Oke, tadi udah selesai ya acara debat keempat, cawapres yang kedua hari ini lumayan seru di segmen-segmen terakhir itu ya. Kalau awal boring, tapi memang ditunggu-tunggu dari semuanya, penonton dan juga pelakunya pasti ingin tembak-tembakan yang di terakhir ya. Nah, gue akan minta satu statement terakhir dari masing-masing yang ada di sini gitu ya. Mengenai debat hari ini, ya nggak usah panjang-panjang karena kita banyak gitu ya. Kira-kira dari Pak RT dulu. Apa nih kesan dan pesan debat hari ini, terus apa yang didapat? Pak RT silakan. Debat kali ini gua agak kurang serk sama Gibran ya. Itu satu yang terlalu istilahnya mengenyek orang tua gitu, kayak apa
sosok ngeliat gitu. Ya apa namanya gerak-geriknya itu agak kurang, budaya ketimurannya kurang tuh. Itu satu. Terus di statement penutup itu Caimin menjanjikan 5 miliar per desa per tahun. Berarti kalau 5 tahun itu 25 miliar. Sedangkan di Indonesia itu ada 81.000 Pakai data. 600 Soalnya dia Pak RT, men. 16 desa. Ini Pak RT. Nah itu kalkulator di handphone gua nggak nyampe sayangnya. Jadi gua nggak tahu tuh dikalikan 5 miliar itu banyak banget. Itu hanya buat desa aja ya. Itu perlu dipertanyakan. Terus kalau untuk nomor 2 gua nggak ada komen ya. Sorry. Nomor 3 gua nggak ada komen. Itu aja sih. Selanjutnya Ut. Tentang Gibrannya sih mirip. Apa dia sebenarnya nggak terlalu nguasain sih. Cuma jadi yang ditanya apa, tadi kan ada ditanya apa, jawabnya apa, ditanya apa, jawabnya apa. Tapi dia pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Jadi dia nyerang duluan. Tapi kalau Caimin sama Mahfud MD tadi lebih siap sih. Caimin siap dengan data. Kalau Pak Mahfud dengan achievement di masa lalunya dia gitu. Jadi dia bisa keluarin gitu. Jadi buat gue sih begitu ya. Jayus. Gue justru ngeliatnya terakhir yang menarik adalah si Anies. Anies meluk terus goyang-goyang, mukanya happy banget. Jadi kayaknya briefnya Anies pas nih, berhasil nih di Caimin. Jadi Caimin kayaknya nggak ada blunder hari ini nih. Makanya mukanya Anies happy banget. Nah menurut gue tuh oke itu ya. Jadi itu yang dari satu. Kalau 2 mengecewakan karena pembawaannya, membawakan data dan sebagainya, membawakan gue nggak terlalu peduli dengan adat ketimuran dan sebagainya, tapi apapun itu panggung debat kayak gini nggak selayaknya dia seperti itu. Mau itu timur, mau itu barat dan sebagainya, nggak layak buat kayak gitu kalau menurut gue. Kalau Mahfud dia segitu tenangnya karena ya dia profesor, dia udah tahu ngadepin segala pertanyaan, jawaban dan jenis monyet apapun juga bisa dihadapin sama dia, kayak gitu kan. Itu menurut gue. Jadi overall sih gue cuma lihat tadi terakhir Anies happy, itu menurut gue menarik gitu. Karena briefnya berarti berhasil dan gak ada blunder dari si cawapres stunting. Cawapres stunting. Lan. Oke. Kalau dari gue lihat, kalau dari sisi esensi debatnya gitu ya, kelihatannya memang masih rata-rata normatif lah ya, dan jawaban-jawabannya jawaban generik aja. Cuman jadinya yang kita bahas akan lebih banyak kepada bagaimana pembawaan orangnya jadinya ya. Satu memang kalau tadi Caimin dengan ya dia mungkin udah prepare dengan data, jadi dia udah siap dengan pertanyaan-pertanyaan dia gitu ya terkait dengan data yang dia punya. Prof Mahfud juga dia ya karena dia memang udah berapa tahun ini udah menjadi eksekutor juga di pemerintahan gitu ya, dan sebelum-sebelumnya pun juga udah pernah. Nah memang jadi menarik memang si Gibran gitu ya, maksudnya Gibran bisa lebih menunjukkan sih sebenarnya bahwa dia sebagai sekarang kan dia jadi di wali kota ya di Solo ya, jadi mesti lebih menonjolkan gitu loh, maturity-nya ada di level yang mana. Agak sayang tadi kalau dia jadinya menunjukkan kayaknya ini buat agak lucu-lucuan gitu ya. Jadi kita jadi lebih ngebahas mengenai orang dramanya gitu. Tapi ya katanya sih debat begitu, yang dilihat emang dramanya, tapi ya akhirnya kita lihat juga kan dramanya seperti apa. Biarpun nggak memperkaya kita, tapi bisa membantu kita untuk milih lah di tanggal 14 nanti. Lu mau ngomong lagi, Lan? Gak apa-apa kalau mau. Dia mau nyelamatin lu nyet. Nggak, mungkin mau ngomongin tentang Caimin lagi. Ya kalau gue sih ngelihatnya kayak tadi ya, kayaknya Pak Mahfud tuh ada yang menunjukkan action plan ya. Jadi kayak Alan bilang generik, tapi Pak Mahfud tuh ada yang kayak oke nih kita kelompokkan menjadi ini yang paling penting, bisa selesai dalam 6 bulan. Jadi udah ada suatu action plan di kepalanya yang bisa tinggal dieksekusi begitu kalau dia menang. Gitu. Nah, kalau Pak Imin tadi ngajak yang lain juga, kalau siapapun yang menang tolonglah tentang ekologi ini. Ya, ini tolong ini diperhatikan siapapun yang akan jadi pemimpin, karena ini untuk masa depan Indonesia. Kalau menurut gue sih itu cukup bagus ya. Jadi Pak Imin bagus banget hari ini. Nah untuk Gibran ya itu sih memang bercandaannya nggak di tempatnya lah. Kalau mau bercandaan gitu mungkin dia ngajak Kiki Saputra lagi atau apa ya kan. Loh, bukan. Saputri kan udah dipakai sama Amin. Mungkin untuk yang nomor 2 pakainya Saputra. Ya gitu aja sih dari gue.
nih lu mau pakai yang ini apa pakai yang itu lah. Belum. Oke, kalau menurut gua sih hari ini sih Imin oke banget. Menurut gua man of the match lah. Kalau misalnya kita lihat pertandingan gitu ya. Karena di sini secara materi dia terlihat lebih menguasai daripada sebelumnya. Gitu. Kalau misalnya yang debat pertama kan dia hancur banget lah intinya. Tapi justru kebaikannya di Gibran ini blundernya dia kalau menurut gua. Karena secara substansi itu juga sama sekali nggak menyentuh apa yang menjadi topik pembahasan kali ini. Lebih kepada gimmick, istilahnya gimmick dari ya gimmick lah. Kayak misalnya kalau pasangan nomor 2 itu kan memang ya selama ini kan juga dari sisi brandingnya juga kan mengutamakan penampilan ya, maksudnya ya gimmick-gimmick lah banyak lah untuk mempengaruhi pemilih gitu kan. Nah dari situlah ini kualitas terendah dari Gibran kalau gue lihat. Enggak sepantas. Boleh sebut namanya? Ya 4 lah. Oke, sebut namanya dulu boleh nggak? 4 tuh dari 100 atau dari 10? Nah kalau Mahfud itu konsisten dia. Maksudnya pasangan Ganjar Mahfud ini memang di acara debat ini selalu mengedepankan substansi gitu ya. Dari isi materi yang ada, mereka itu konsisten fokus pada pembahasan. Jarang sekali ngungkit masalah personal gitu. Nah itu sih menurut gua. Tutut. Gue singkat aja sih, kalau gue cuman tadi gue udah ulangin lagi, gue yang gue sayangkan itu debat udah ada aturan mainnya, nah, tapi tidak dipatuhi sama Gibran. Nah itu gue sayangkan banget sih, gitu. Jadi gue ngelihat di situ minus banget sih, di mana lo dalam debat resmi udah ada aturan mainnya, tapi lo nggak ikutin. Nah, Sebenarnya pemilu juga udah ada aturan mainnya, tapi kan nggak diikutin juga sama Gibran. Bahkan dirubah ya Bi. emang udah kebiasaan ya. Bahkan ini gue umurnya lagi aja serius dirubah ngomongnya loh, loh. tiba-tiba jadi ketawa loh gue. Ya itu aja, pokoknya tadi di depan udah dibilang aturannya gimana, tapi dilanggar. Itu jadi gue bilang kurang apa ya, gue lihat anti klimaks sih Gibran. Yang gue tadinya gue lihat keren banget di sebelumnya, malam ini gue lihat wah jadi ya receh bener kata Pak Mahfud jadinya gitu. Tapi masih 02 kan? Hah? Masih 02 kan nih? Dan udah ditegur lagi sama moderator sebenarnya ya. Iya. Dia nggak ini juga. Ya sama sih, kalau gue juga ngeliat, gue kurang lebih sama juga kayak Alan gitu ya, bahwa seperti biasa debat yang kemarin yang kita expect kayak misalnya kita ini yang awam ingin lebih jelas mengenai isu-isu yang dibahas dan jawabannya berkualitas, tapi jadinya malah kita ngelihat dramanya lagi. Tapi ya itu tadi, debat emang khusus untuk entertainment gitu ya, entertaining. Dan lagi-lagi Gibran juga make senjata yang sama gitu kayak di minggu lalu, kayak yang di last debat Cawapres. Dan tapi lawannya sekarang udah siap ya, kelihatannya udah siap. Kalau pertanyaan nggak jelas nggak usah dijawab aja sekalian gitu ya. Malah dibalikin dia yang kelihatan jadi culun. Iya betul, bahkan Mahfud juga bilang bahwa saya menghormati Bapak Mas Gibran sebagai Cawapres di forum ini gitu, baik-baik. Dan gini ya, ini kan ngebahas mengenai apa ya, ekologi, lingkungan dan segala macam lah. Indonesia kan adalah negara yang salah satunya sumber dayanya tinggi ya. Tapi kalau gua ngeliat dari hari ini, dari segala macam pertanyaan yang disampaikan, kok mereka kayak nggak ada yang gigit atau mengunyah jawaban dan jawabnya dengan bagus. Padahal negara Indonesia adalah negara yang emang topik ini nih penting dan kita bisa manfaatin dengan baik. Tapi terlihat bahwa memang orang-orang ini atau siapapun yang berada di pemerintahan atau otoriti itu kelihatannya memang tidak atau belum sedalam itu mengenai sumber daya alam sebagai mereka. Ya. Tidak fokus dan belum tahu jawaban-jawabannya, tapi lebih ya normatif. Ya kita harus pokoknya harus merawat lingkungan, tobat ekologi, apa segala macam. Tapi nggak ada yang breakthrough gitu. Kalau menurut gue adalah kemungkinan besar karena mereka harus menghindari realitanya. Karena justru kalau mereka ngomong solusinya dan lain sebagainya itu ditagih. Sedangkan yang bisa ngasih uang adalah tambang. Jadi tetap harus cuman di surface doang, cuman harus obrol-obrol etika doang gitu loh. Dan itu kalau menurut gua. Dan mungkin memang kompleksitas di bawah itu belum ya segitu kompleksnya, kayak tadi Bima bilang kan ya. Jadi Bima sih. Ya. Nama samaran please. Panji. Ya. Kompleksitas di bawahnya mungkin begitu ruwetnya gitu. Ya. Jadi kayak
debat gitu kan kalau dia mau jawab kayak tadi kan dibilang Prabowo dengan Jokowi itu 5 tahun lalu dibilang nggak akan impor. Toh kenyataannya sekarang masih mau Nggak ditagih bisa, kayak gimana iya. pun ya Nggak bisa. Iya. nggak bisa. Jadi mungkin rakyat yang harus makan. Jadi mungkin nggak segampang itu juga kan. Dan mungkin ini debat ya yang menarik itu untuk narik swing voter itu bukan apa ya polisinya atau intinya jawabannya. Tapi ya kayak gini-gini gitu. Ya mungkin. dramanya itu kan. Dramanya itu. Siapa yang nanti lebih jagoan, simpati sama siapa yang culun gitu ya. Bener, mungkin ya. kayak Tapi gini sebetulnya kali. itu juga menarik sih. Ini udah debat keempat. Lu inget nggak pas debat pertama mereka ngomongin apa? Nggak inget. tapi lu inget Yang kejadian-kejadian emosi, gimmick-gimmicknya kan? ya kan, Nah, ya. Gue inget Emosi, selpet nomik. Enggak, kalau gue lihat ya, mereka udah punya kisi-kisi pertanyaan, mereka udah jawab semua. Jadi apapun yang ditanya ke situ, itu jawabnya mereka akan kekeh jawaban Begitu. mereka nggak akan debat. Pokoknya jawaban mereka gitu loh. Iya. Tapi itu kalau menurut gua nilai untuk Pak Anies sih. Dia yang memulai hal itu. Iya nggak sih? Di debat pertama dia yang memulai itu bahwa kayak ya gue bukan mau debat di sini untuk nanya lu, untuk menjatuhkan lu, tapi gue di sini untuk menyampaikan program gue. Ya. Dan sejak itu tuh kayaknya semuanya gitu ngikut ya. gitu kan. Iya. Sama Jadi- kayak ulangannya Pak Tarno ya. Jawab pertanyaannya apa? Jawabannya enggak. Tapi kok lu berubah Bi tadi waktu yang debat capres pertama kayaknya beda nih. Waktu itu kan topinya putih. Dan ini topi lu nomor 3 anjing. Tapi gini ya, topik debat hari ini kan cukup berat ya, cukup krusial dan ini benar-benar Indonesia banget dalam artian ya karena emang Indonesia topiknya ini. Kalau yang lalu mengenai pertahanan, ya itu something yang berat juga, tapi memang Indonesia bukan negara superpower yang Iya. begitu. Tapi justru ini mengenai alam dan sumber daya ini emang harusnya kita tuh lebih ngerti di situ. Kenapa ditaruh di topik di cawapres ya? Ngerti ya? Kenapa nggak di bagian presidennya? Berarti tingkat kelasnya di situ tuh kan? Dianggapnya oleh yang ada duduk atas, Iya. oh ini topik nomor 2, nomor 3 gitu masih ya. di situ. Masih di situ. Padahal kita setuju gak sih bahwa ini harusnya something yang serius banget ya? Makanya menurut gue ini sangat menarik banget Iya. dengan tema seperti ini. Tapi kayak tadi gue bilang, nggak ada satupun ilmu yang gue dapetin di sini. Iya. Cuman kayak seru-seruannya doang nih gitu kan. Iya. Sedangkan banyak tentang masyarakat adat yang gue pengen Ya, tahu, betul. hutan adat yang gue pengen tahu dan sebagainya. Itu gue nggak dapet insight apapun juga dari sini. Tapi sebetulnya mereka ini satu sih. Jadi nggak bisa dibilang bahwa ini lebih penting. Kok satu? Satu. Imin kan? Topi merah nih udah nomor 1 kalau topi merah ya nggak? Masuk TikTok. Maksudnya nomor 1 yang terbaik ya. Nggak, maksudnya presiden dan wapres ini adalah satu paket. Ya. Jadi nggak bisa dibilang bahwa topik yang diberikan ke presiden lebih penting daripada topik yang diberikan ke wapres. Gitu ya. Soalnya kalau misalnya kayak gitu sebetulnya semua topik itu penting dan mereka harus melakukan ini cuma dalam 5 debat Mm-mm. gitu. Jadi tetap aja ya tetap harus dibagi dan mereka harusnya sih satu paket dan mereka harusnya ngobrol dengan tim suksesnya. Lembong. Lembong. Ah, iya di sini di chat yang dibahas malah jaketnya Alan katanya jahit pakai Taylor tuh nambah bahan katanya. Ini susah nih. Ya kita bahas chat ya. Oh ini pada banyak nanya ayamnya kemana ya harusnya hari ini kita ada ramalan ayam cuman tadi ayamnya Kurang fit ayamnya. kurang fit Iya, gitu kita- ya jadi Dan martabak bukan beras. Kita bukan jadi kok ya, jadi kok. jadi kok jadi mungkin ramalan ayam ada nanti di next episode-nya lah di debat Malah capres jadi yang ayam terakhir penyet lah. katanya, gosipnya. Ada lagi mau disampaikan? Cukup kali ya? Cukup ya? Ya. Ada lagi? Emang masih Ya ada terakhir. masih ada Tadi waktu. Mahfud ngomong tentang lagu itu kan? Hmm. Lagu itu dibuat tahun 96. Berarti memang kerusakan dimulai dari Soeharto. Terima kasih. Itu dia kata-kata terakhir pamungkasnya ya. Oke, semua thank you ya Thank Pak you. RT, Tutut, Uut, Adi Jayus, Alan, Trisby, Bolam, Tutut, Christian dan teman-teman semua di sini sebagai kru live stream. Makasih. Sorry kalau ada kesalahan-kesalahan dan kita akan coba untuk terus live stream lagi nanti di next debatnya. Mudah-mudahan bisa ngundang teman-teman yang lain lagi. Semakin ramai juga narasumbernya dan thank you buat teman-teman yang udah nonton oplosan. Sampai ketemu di episode oplosan berikutnya. Bye bye semuanya.